Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah." Kalau seandainya orang tadi dia keluar rumahnya untuk mencarikan nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguh dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian ataupun juga di tengah keramaian, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang hamba untuk kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan tugas dan tanggung jawab seorang lelaki mencarikan nafkah yang halal untuk keluarganya. Dan di dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga, tidak jarang seorang lelaki menemui berbagai macam rintangan, kesulitan, ataupun juga ujian yang berbagai macam bentuknya. Terlebih lagi pada saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi. Ada banyak hal yang berubah di masa-masa saat ini, yang diantaranya adalah jalan di dalam mencari rizki dan nafkah yang halal. Maka seorang muslim seharusnya memahami dan memegangi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam hal dia mencari rizki dan nafkah yang halal untuk keluarganya. Maka di antara prinsip-prinsip tersebut yang seharusnya kita pegangi dalam jalan kita mencarikan nafkah yang halal untuk keluarga kita, di antaranya yang pertama, luruskan niat di dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Ingatlah bahwasanya mencari nafkah, bekerja adalah sebuah ibadah, dan ibadah selalu membutuhkan kepada niat. Seseorang yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang laki-laki, menafkahi keluarganya, mencarikan nafkah yang halal, maka dia sebagaimana berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, yang hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Marra rajulun fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya, maka lewatlah seorang laki-laki yang pada saat itu dilihat oleh sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Lalu kemudian para sahabat melihat laki-laki ini bersemangat, dan laki-laki ini memiliki kekuatan fisik yang lebih bagus daripada orang-orang yang lainnya. Maka sebahagian para sahabat pada saat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, andaikan orang yang baru saja lewat yang kita lihat tadi menggunakan semangatnya, menggunakan kekuatan fisiknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud para sahabat adalah ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh Rasulullah, bagaimana kalau seandainya, atau sungguh indah kalau seandainya
orang yang baru saja lewat, yang penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan fisik, seandainya ia gunakan semangat dan kekuatan fisik tersebut di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar komentar sahabat tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Kalau seandainya orang tadi dia keluar rumahnya untuk mencarikan nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguh dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya orang tadi keluar dari rumahnya berniat untuk mencarikan nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia keluar rumahnya untuk mencari nafkah agar supaya kehormatannya terjaga, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja riya'an, tapi apabila dia keluar rumahnya karena riya, mufakharatan, karena berbangga-banggaan, bersombong-sombongan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka sungguh dia sedang berada di jalannya syaitan. Yang kedua, di antara prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita dalam perjalanan kita mencari nafkah untuk keluarga kita adalah bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada kemampuan diri, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal, menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Yang ketiga, jangan pernah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat pertama kali sebelum kita menginjakkan kaki kita keluar rumah untuk mencari nafkah. Karena sebagian dari kita bahkan pada saat masih di rumahnya sudah berpikir bahwasanya hari ini dia akan mendapatkan hari yang sulit. Sudah berpikir bahwasanya hari ini sepertinya dagangan saya tidak akan laku. Sudah berpikir bahwasanya hari ini saya akan mendapatkan banyak sekali kesulitan dalam urusan-urusan saya. Ini adalah bentuk su'udzanni billah. Ini adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang justru perkara inilah yang tidak jarang membuat urusan kita semakin sulit, khususnya di dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita. Tapi bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semenjak kita keluar dari rumah kita, tersenyumlah. Ingatlah bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan kita. Yakinlah bahwa hari yang kita lewati, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya akan memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihat juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mampu memudahkan segala macam jalan urusan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kemudahan sedikit pun kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan sungguh Engkau menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya untuk menjadi mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hajar dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang keempat, di antara prinsip yang harus kita fahami dan tanamkan dalam perjalanan kita mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita adalah jangan kuras seluruh pikiran, tenaga, waktu kita untuk keseluruhannya memikirkan dunia sampai melupakan akhirat kita. Karena sesungguhnya
sebahagian dari kita saking bersemangatnya untuk memikirkan usahanya, dari semenjak dia membuka matanya sampai kembali ia memejamkan matanya, maka yang ada di pikirannya hanyalah dunianya. Bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya, bahkan pada saat solatnya, bahkan pada saat membaca Al-Qur'annya, bahkan pada saat di majlis-majlis taklimnya, bahkan pada saat mendengarkan khutbah Jumatnya, yang dipikirkannya adalah bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana agar supaya usahanya lebih maju. Ini bukan perkara yang salah, tapi yang salah apabila pikiran semacam ini melampaui batas-batasnya. Karena sesungguhnya salah satu sebab dari sulitnya urusan seorang hamba, khususnya di dalam mencari nafkah, mencari rizki, adalah karena seluruh kehidupannya dihabiskan untuk mencari dunianya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu," dan barang siapa yang dunia adalah menjadi tujuan hidupnya, seluruh apa yang dia miliki dari waktu, kemudian tenaga, kemudian pikiran, ia habiskan untuk memikirkan dunianya, maka kata Rasul SAW, "Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi," maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya, "wa farraqa alaihi syamlahu," dan Allah akan mempersulit segala macam urusannya, "walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu," dan tidak akan dunia mendatanginya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Kemudian yang kelima di antara prinsip yang harus difahami dan ditanamkan dalam hati setiap muslim dalam ketika mereka mencari nafkah yang halal untuk keluarganya adalah perbaiki cara mencari nafkah kita. Singkirkan yang haram dan carilah dan berfokuslah kepada yang halal. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasul SAW, "Fattaqullah," dan bertakwalah kalian kepada Allah, "wa ajmilu fit talab," dan perbaikilah cara kalian mencari nafkah, mencari rizki. "Wa la yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi ay yatlubahu bi maksiatillah," dan jangan sampai apabila suatu ketika rizki dari Allah Subhanahu wa taala terlambat datang padanya, membuat dia mencari rizki dari perkara yang haram. Lalu kata Nabi SAW, "Fa innallaha ta'ala," karena sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, "la yunalu indahu illa bitta'ah," sungguh apa yang ada pada sisi Allah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah bila kita sudah berusaha lalu kemudian kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan secara zahir dan kasat mata kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syukur adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menambah nikmatku atas kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu terjaga dari segala macam keburukan dunia, begitu pula dari segala macam keburukan dan siksa pada hari akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.